lengkap, nomor induk Biorka spill kependudukan data atau Anies NIK, Baswedan, alamat nothing rumah dan special. sejumlah Gue nomor juga telepon. bisa, KTP, NPWP, SKCK, dan lain-lain. Ditulis oleh Jaya Wijaya dari laman siwar.com. Kalau akun Biorka ini menyamar seolah hacker dari Eropa Timur ya, kalau nggak salah dari Polandia atau Rusia, tapi penyamarannya ini belepotan. Dan hacker atau peretas bernama akun Biorka ini banyak menerima permintaan dari netizen Indonesia untuk membongkar data dari figur-figur penting dalam negeri. Menurut saya sih sangat jelas kalau Biorka ini sebenarnya ya kadrun-kadrun juga, bukan hacker dari luar negeri. Lalu apa anehnya kalau ada sebuah informasi tentang data nomor telepon, alamat rumah, nama istri, dan nama orang tua itu dipampang? Artinya apa? Gak ada artinya apa-apa. Bagi seorang hacker, ini bukan informasi yang luar biasa banget. Karena memang sebetulnya data-data kita itu memang banyak keleleran tuh. Jadi semua surat-surat apalagi itu ke presiden itu di kripto. Yang bisa tahu itu ya yang tahu kriptonya. Kalau tidak ya tidak bakal tahu. Kemudian dari hal-hal yang khusus tidak mungkin dibikin surat menyurat. Sebab di dalam laporan kan ada 4 gitu ya. Biasa, terbatas, rahasia, dan sangat rahasia. Kalau yang rahasia dan sangat rahasia, tidak mungkin dengan pola-pola biasa. Penulis bingung ya dengan rakyat Indonesia setelah dibegoi sedemikian rupa oleh ustadz-ustadz radikal, sekarang dengan mudahnya dibego-begoi pula oleh hacker-hackeran. Mirisnya nih, tanpa memahami apa itu ilmu hacking dan komputer secara umum. Mengumpulkan data adalah pekerja dasar mereka yang mendalami ilmu komputer dan manajemen informatika. Mengumpulkan data bisa didapat mulai dari relasi atau orang dalam. Mencarinya di internet menggunakan social engineering seperti mengobrol hingga web scraping. Data NIK, data vaksinasi, data pelanggan IndiHome adalah data yang bisa didapat dengan jurus tenaga orang dalam, seperti yang dilakukan akun Opposite ketika menampilkan data Denny Siregar. Apalagi kita tahu banyak instansi BUMN sudah disusupi kadrun radikal. Selain itu, data juga kok bisa dibeli. Banyak aplikasi di handphone yang sebelum menggunakannya, kita harus mendaftar lebih dulu. Misal, pay later, tanpa sadar kita sudah menginputkan data penting. Nah, sekarang kita lihat data apa yang dibongkar oleh hacker Biorka. Yang pertama, data terduga tewasnya Munir. Ini sudah beredar lama di Google, nama terduganya. Biorka tinggal buka database Dukcapil misalnya, lalu search nama yang dia dapat dari hasil searching Google. Kemudian data Denny Siregar makan uang pajak. Denny sudah lama dianggap buzzer RP yang dibiayai negara. Biorka tinggal buka database yang sama, lalu search nama Denny Siregar. Maka tuduhan tersebut seakan benar karena dilakukan sambil menampilkan data Denny. Yang berikutnya data Sambo adalah orang Tito Karnavian. Tito Karnavian kan mantan Kapolri. Apa yang spesial kalau dia mengangkat Sambo dulu? Biorka tinggal buka database yang sama, lalu search nama Tito Karnavian. Dari contoh-contoh yang penulis berikan, Biorka bisa melakukannya hanya menggunakan satu database. Namun karena dilakukan sambil menampilkan data yang seolah-olah penting, maka tuduhan tersebut dianggap benar dan informasi rahasia oleh orang-orang bego. Padahal itu informasi biasa dan bukan hal baru. Lalu gimana dengan data vaksinasi pelanggan IndiHome? Ya sama aja sih, semua kan database tersebut bisa didapatkan melalui jurus tenaga orang dalam. Tidak ada yang spesial karena bocornya berbagai macam database tersebut sudah menjadi rahasia umum sejak lama. Harus kita akui keamanan data di Indonesia memang sangat-sangat tidak aman. Apalagi kita tahu banyak kadrun yang saat ini menduduki jabatan penting di instansi pemerintah, termasuk institusi kesehatan yang melakukan vaksinasi, kepolisian bahkan TNI. Tapi apakah kebocoran data tersebut didapat dengan teknik hacking tingkat tinggi? Ya tentu saja tidak. Karena saking lemahnya keamanan data negara kita, maka cukup gunakan jurus tenaga orang dalam. Karena kebanyakan data pro pemerintah yang dibongkar, akhirnya banyak cebong yang kepanasan dan menantang Biorka membuka data Anies yang ada di kubu oposisi.
Jelas saja Bjorka menyanggupi supaya cebi-cebi bego itu percaya dia netral dan berharap sebagian cebi mulai membenci pemerintah. Aduh bong, kalau kasih tantangan itu yang canggih dikit napa? Data pejabat itu adalah data yang paling mudah dicari, apalagi data gubernur, DPR, DPRD yang mengikuti pemilihan umum. Semuanya ada di website KPU. Gak percaya? Nih gue kasih data Anies dan Sandiaga, mulai dari KTP, NPWP, SKCK, dan lain-lain, bisa langsung diklik di kpu.go.id. Apakah penulis sudah bisa disebut hacker karena mendapatkan data KTP bahkan NPWP Anies dan Sandiaga Uno? Tentu saja tidak. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Indonesia Regar dituding hacker Bjorka gunakan uang pajak rakyat untuk adu domba. Bjorka ngadru nih. Masih ingat kasusnya Mas Denny Siregar kan? Pemberi datanya ternyata karyawan Telkomsel dan sudah divonis penjara dan sekarang terulang lagi. Kalau dulu itu akunnya yang nyebar itu adalah Opposite yang nyebar, kalau sekarang nama akunnya adalah Bjorka. Nggak kayak dulu, kalau si Opposite itu jelas adalah kadrun yang anonim. Kalau akun Bjorka ini menyamar seolah hacker dari Eropa Timur ya, kalau nggak salah dari Polandia atau Rusia, tapi penyamarannya ini belepotan. Konyolnya, sebelum akun Twitternya Bjorka ini disuspend oleh Twitter tadi siang, ia menandai akun Twitternya Denny Siregar. Lalu Bjorka ini bertanya kepada Denny Siregar dengan pertanyaan yang nggak tahu maksudnya apa. Bagaimana rasanya menikmati uang hasil pajak masyarakat demi aktivitas yang mengadu domba dan memperuncing polarisasi di Indonesia? Begitu tulisnya Bjorka. Ini serius pertanyaan buat Denny Siregar. Padahal lebih tepat kalau pertanyaannya dibuat Fadly John. Cocok kalau Fadly John yang pertanyaan. Nah, si Bjorka itu menulis pesannya di Twitter dengan aneh. Yang kalau saya amati ya, itu memang sepertinya itu bahasa Indonesia yang dikopas ke Google Translate dalam bahasa Inggris. Ya. Dilansir dari laman terkini ID, nama Denny Siregar meramaikan jagat media Twitter pada Minggu 11 September 2022. Biasanya, ia trending karena cuitan-cuitan kontroversialnya terkait pemerintahan. Namun tidak untuk kali ini, namanya trending justru karena disenggol oleh hacker yang sedang menjadi pusat perhatian di Indonesia, Bjorka. Hacker Bjorka menyenggol Denny Siregar lantaran ia diduga menggunakan uang pajak serta internet untuk mengadu domba atau memancing polarisasi masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Bjorka melalui cuitan di Twitternya di @bjorkanism pada Minggu 11 September. Dalam cuitannya tersebut, hacker memention akun Twitter milik Denny Siregar @dennysiregar7. Bjorka berkata, "Hai @Denny Siregar7, bagaimana rasanya hidup menggunakan uang pajak dari orang Indonesia, tapi malah menggunakan internet untuk mempolarisasi orang?" Cuitan Bjorka pun awalnya ditanggapi Denny Siregar dengan guyonan yang menyindir. Denny Siregar menuliskan, "Bangun tidur buka Twitter nama gua trending, what a wonderful life." Kemudian pada cuitan selanjutnya, Denny meragukan Bjorka yang menurut kabar merupakan hacker internasional. Namun, mengetahui sosok dirinya, Denny pun mempertanyakan kebenaran tersebut. Kata Denny Siregar, "Yang gua heran ngakunya hacker internasional. Tapi kok tahu Denny Siregar ya? Ini apa gua yang terlalu terkenal sampai ke internasional atau dianya yang orang lokal?" Lalu melanjutkan cuitannya, Denny seakan tidak terpengaruh dengan data-data yang dibeberkan oleh Bjorka. Pada cuitan itu pun Denny malah mempertanyakan Bjorka mengapa tidak membuka chat enak-enak yang dari salah satu ulama di Indonesia yang cukup menghebohkan pada saat itu. Tulis Denny Siregar melalui akun Twitternya @dennysiregar7. "Dari dulu pertama data gua kebongkar nggak pernah sedikit pun gua surut langkah sama kalian. Gua kira ada yang baru. Itu lagi. Hacker kok cuman comot yang udah tersebar? Harusnya bisa dong ambil chat-chat WA kayak chat enak-enaknya Rizik. Itu baru hacker." Bjorka menjadi nama yang populer saat ini di Indonesia karena membobol 1,3 miliar data SIM card masyarakat Indonesia. Sebenarnya orang ini sudah menargetkan database Indonesia sejak 2020, tapi baru kali ini dia menjadi bahan pembicaraan. Bagi yang sudah menonton serial Money Heist di Netflix, pastilah tahu kalau perampok mendapat simpati dan malah mendapat dukungan. Begitu juga dengan Bjorka yang saat ini cukup banyak mendapat dukungan. Bjorka yang secara hukum adalah penjahat karena meretas dan menyebarkan data pribadi, malah mendapatkan dukungan di media sosial.
Ini terlihat dari beberapa komentar yang seolah mendukung Bjorka. Bahkan ada permintaan yang nyeleneh. Misalnya meminta Bjorka membuka data semua anggota DPR. Ada yang meminta meretas file kasus kilometer 50, ada yang meminta meretas data-data para koruptor dan lain-lain. Banyak yang mendukung sambil mengatakan bahwa negara ini bobrok. Di sisi lain, Kemenkominfo malah mirip jadi penjahat. Lucu tapi nyata. Bjorka sebenarnya bisa setenar sekarang akibat pernyataan Kemenkominfo yang sempat meminta agar jangan melakukan peretasan dan menyebarkan data pribadi karena itu ilegal. Statement ini viral karena dianggap begitu konyol dan bego. Ucapan ini viral Kemenkominfo yang beberapa waktu lalu jadi sasaran makian kembali kena maki. Kemenkominfo dianggap sebagai kementerian yang paling tidak berguna saat ini, apalagi menterinya yang terus dicaci dan diminta untuk mundur. Dari situlah saya merasa Bjorka seolah dapat panggung. Buktinya Bjorka kembali membuat sensasi dengan membocorkan data anggota intelijen. Sampai-sampai Indonesia disebut sebagai negara open source. Tapi pihak BIN membantah dan mengklaim tidak ada yang bocor. Selain itu, Bjorka kembali menyebarkan data rahasia dan pesan kepada presiden dari BIN. Lagi-lagi BIN membantah. Bukan cuma itu saja, baru-baru ini data pribadi yang diduga milik Menkominfo Johnny G. Plate tersebar di media sosial. Bukan cuma itu saja, Bjorka akan menargetkan Presiden Jokowi. Belum jelas apa yang akan dibocorkan. Selain itu dia juga mengaku akan membocorkan data My Pertamina sebagai respon terhadap perjuangan rakyat menolak kenaikan harga BBM. Saya tidak tahu apakah klaim tersebut benar atau hanya gertak sambal. Juga belum jelas apakah data yang disebar adalah asli atau bukan. Tapi sampel data SIM card adalah benar karena ada yang mencoba mencocokkan. Tapi di sisi lain pemerintah masih terlihat santai seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi yang menyulut rasa penasaran dalam diri saya adalah kenapa Bjorka ini sangat tertarik membobol database dari Indonesia. Padahal data dari luar negeri lebih appealing dan juga menarik. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah sistem pertahanan siber Indonesia mudah dibobol sehingga jadi sasaran hacker. Kedua, apakah ada kemungkinan Bjorka berasal dari Indonesia? Di media sosial saya membaca banyak komentar yang justru seolah mendukung Bjorka. Ini adalah bentuk kekesalan dan respon negatif dari masyarakat Indonesia kepada ketidakbecusan yang diperlihatkan Menkominfo. Beberapa kali Menkominfo terus blunder. Ucapannya bikin malu satu negara. Wibawa negara seolah tidak ada. Harga diri seperti terinjak saat Bjorka melemparkan pesan "Stop being an idiot". Kalau semua data itu benar adanya, maka semakin membuktikan kalau sistem pertahanan siber Indonesia sangatlah lemah. Dan kalau benar, maka sungguh egois, masih tak mau akui kesalahan dan mengaku tak ada kebocoran data. Entah kapan majunya negara ini kalau mentalnya seperti itu. Bagaimana menurut Anda?